Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Mizanuddin dengan NIM 23841110090 dari kelas 1B jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah Sabil Kultur, Mr. Babai Barmawi MSc, dan para teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, jika ingin makan maka kerjalah, jika ingin sukses maka belajarlah. Jadi izinkan saya menyampaikan ilmu yang sudah saya dapatkan dari mata kuliah Cyber Culture ini. Nah, sebelum masuk ke dalam tema utama nih, kalian udah pada tahu belum apa itu cyber community? Jadi, cyber community adalah yang menjelaskan bagaimana kita mengetahui tentang sejauh mana penggunaan teknologi mempunyai peran atau konsep yang terbaru serta membentuk suatu komunitas atau grup dalam sosial media dan internet. Dalam grup atau kelompok tersebut ada beberapa pendukung atau pembuat yang orang melihat kebebasan dalam menjalani kelompok tersebut. Di antaranya ada unsur ketidaksengajaan seorang dalam berproses mendapatkan untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Komunitas online justru menunjukkan cara yang mudah bagi perorangan untuk mendapatkan bagian dari grup tersebut sehingga merasa dirinya menjadi bagian dari orang yang sama dalam berpikir dan merasakan. Cyber community seringkali menganggap bahwa pertemanan mereka itu seolah-olah sudah saling mengenal lama satu sama lainnya. Komunikasi yang dibangun juga sudah seperti kehidupan dalam sehari-hari. Tidak terdapat jarak antara ruang dan waktu. Padahal kenyataannya mereka jarang bertemu atau bertatap muka, tetapi justru intens dalam berkomunikasi. Komunikasi massa. Komunikasi ini banyak diartikan dengan komunikasi massa karena banyaknya peserta yang menjadi bagian dari komunitas. Padahal keduanya sangat berbeda jika dilihat dari segi arus penyiarannya. Arti dari komunikasi massa itu sendiri adalah komunitas yang menggunakan media massa atau communicating with media. Selanjutnya ada proses komunikasi dalam online shop. Bisnis online shop sangat bergantung pada komunikasi. Proses komunikasi dalam bisnis online shop dijalani melalui media berupa website atau sosial media dan aplikasi chatting. Proses komunikasi melibatkan dua bentuk komunikasi, yaitu berkomunikasi massa dan interpersonal. Komunikasi massa terjadi saat seller memasang iklan dan produk pada media, sedangkan komunikasi interpersonal terjadi saat seller dan customer melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi chatting. Proses komunikasi dalam bisnis online juga melalui tahap-tahap proses komunikasi pada umumnya. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh komunikasi dalam online shop. Yang pertama ada penciptaan gagasan, yaitu penciptaan satu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. Simbolik mengungkapkan bahwa proses identifikasi yang dilakukan baik oleh seller maupun customer didasarkan atas dasar simbol-simbol yang ada dan dimaknai melalui proses-proses berpikir sehingga terbentuk ide atau satu gagasan. Yang kedua ada penciptaan pesan, yaitu sumber penerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda, atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi yang diharapkan. Mempunyai efek terhadap orang lain, pesan atau message adalah alat-alat di mana sumber mengekspresikan gagasannya dalam bentuk bahasa lisan, bahasa tulisan maupun perilaku nonverbal seperti bahasa isyarat, ekspresi, wajah, atau gambar-gambar. Selanjutnya ada penyampaian pesan. Penyampaian pesan yang telah disandi, sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan cara berbicara, menulis, menggambar, ataupun melalui suatu tindakan tertentu. Pada langkah ketiga ini, kita mengenal istilah channel atau saluran, yaitu alat-alat untuk menyampaikan suatu pesan. Selanjutnya ada penafsiran, yaitu memberikan penafsiran interpretasi terhadap pesan yang disampaikan. Pemahaman merupakan kunci untuk melakukan decoding dan hanya terjadi dalam pikiran penerima. Akhirnya penerimalah yang akan menentukan bagaimana memahami suatu pesan dan bagaimana pula memberikan respon terhadap pesan tersebut. Selanjutnya ada umpan balik. Nah, ini adalah proses terakhir dalam proses komunikasi atau feedback yang memungkinkan sumber mempertimbangkan kembali pesan yang telah disampaikan kepada penerima. Respon atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan sumber dapat berwujud kata-kata ataupun tindakan-tindakan. Sampai juga nih di materi puncak saya, yaitu karakteristik cyber community. Cyber community adalah kelompok sosial yang terbentuk di dunia maya atau cyberspace. Agar mempermudah memahami apa yang disebut dengan cyber community, maka kita perlu mengenal beberapa karakteristik cyber community yang melekat dalam fenomena sosial menurut Fiona Lee pada tahun 2003. Di antaranya,
Yang pertama, ada cyberspace mengacu pada kegiatan yang dilakukan di dunia maya untuk membedakannya dengan kegiatan komunitas yang nyata. Yang kedua, berdiskusi publik menunjukkan bahwa partisipan berdiskusi satu sama lain. Yang ketiga, adanya implikasi bahwa topik-topik yang dihasilkan oleh partisipan bukan oleh koordinator situs. Lalu yang terakhir, ada hubungan pribadi menunjukkan bahwa dengan waktu yang cukup, partisipan dapat membangun hubungan yang mandiri di antara mereka satu sama lain. Cyber community adalah kelompok sosial yang terbentuk di dunia maya atau cyberspace yang terdiri dari anggota yang berinteraksi secara online melalui media sosial atau aplikasi lainnya, yang terbentuk karena adanya kesamaan atau kebutuhan dan minat masing-masing individu. Cyber community juga memiliki sistem nilai bersama, norma-norma aturan, dan identitas bersama yang ditunjukkan dari komitmen atau kepentingan di antara komunitas lainnya. Cyber community terbuka untuk umum, dewasa, lansia, maupun anak-anak. Cyber community terbentuk melalui pola jaring laba-laba sehingga terbentuklah masyarakat yang besar dan terbentuk karena adanya aktivitas sosial melalui CMC yang melibatkan berbagai konteks komunitas baik yang bersifat personal, kelompok maupun massa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yaitu penemuan dan perkembangan teknologi informasi dalam skala massal telah mengubah bentuk masyarakat manusia dari masyarakat bentuk dunia lokal menjadi global, sebuah dunia transparan terhadap perkembangan informasi, transportasi, serta teknologi yang begitu cepat dan begitu besar mempengaruhi peradaban umat manusia. Hal ini juga dijuluki dengan The Big Village, yaitu sebuah desa yang besar yang dimana masyarakat saling mengenal dan saling menyapa satu sama lain. Hampir semua masyarakat dunia beralih ke komunikasi yang memiliki kecepatan dan efisien untuk mendapatkan informasi. Salah satu komunikasi yang sedang berkembang saat ini adalah komunikasi cyber atau berkomunikasi di media internet menggunakan alat komunikasi. Media cyber mulai menjamur seiring dengan meningkatnya zaman, seperti munculnya aplikasi seperti Facebook, Twitter, Blogger, dan lain sebagainya. Masyarakat menjadi masyarakat cyber community. Jadi tidak heran jika masyarakat lebih cenderung menggunakan komunikasi virtual daripada komunikasi face to face atau tatap muka untuk berinteraksi dengan kerabat dan teman-teman dikarenakan perangkat untuk mengakses tidak terbatas. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah dunia maya yang terdiri dari berbagai macam gelombang kementerian yang belum ditemukan manusia sebagai sebuah kehidupan baru sangat prospektif bagi aktivitas manusia yang memiliki nilai efisiensi yang sangat tinggi. Setiap umat manusia diperlukan adanya interaksi satu sama lain sebagai menunjukkan bahwa manusia itu memiliki sifat manusiawi. Baik, jadi sedikit tambahan dari saya pribadi ya. Ini pengalaman saya juga karena saya sempat membuat suatu komunitas online di dalam sebuah game online juga. Bahkan ada beberapa game yang saya ketuai sendiri komunitas tersebut. Dan beberapa pengalaman yang saya alami yaitu adalah saat saya mengalami sebuah masalah dari salah satu anggota di dalam komunitas saya. Apakah saya harus bertanggung jawab? Jelas, karena saya adalah ketua atau pemimpin di dalam organisasi tersebut. Jadi sepenuhnya masalah yang terjadi di dalam suatu organisasi adalah tanggung jawab saya selaku ketua dan pengurus dari organisasi tersebut. Yang kedua, jika organisasi tersebut atau komunitas tersebut diambang dari sebuah mungkin kehancuran, kalau bahasa kitanya mah tuh kayak udah mau end lah, kayak ya udah mau berhenti gitu komunitasnya. Jadi saya bisa mempertahankannya karena saya sudah tidak menggunakan atau tidak memainkan game tersebut lagi karena ya dikarenakan sibuk dengan kuliah atau sekolah dan beberapa hal lainnya yang mungkin mempengaruhi juga, yakni handphone ataupun ya jaringan bisa, tapi yang paling mempengaruhi adalah faktor kuliah, yaitu tugas-tugas yang mungkin bisa membuat saya berhenti untuk memainkan game itu. Jadi kesimpulan sedikit dari saya adalah jika kita ingin membuat suatu komunitas di dalam sebuah
dimanapun itu, yang jelas itu komunitas, maka kita harus berani bertanggung jawab dan mengambil sebuah resiko dalam komunitas tersebut. Dan jika ada masalah, maka kita sebagai ketua harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan bijak, karena sebagai ketua kita bisa memikirkan hal ini dengan cara dingin. Ya, jangan dibawa emosi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.